Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang terhormat Kepala Dinas dan Bapak Ibu, keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, dalam rangka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran, dalam rangka tafaqquhu fiddin, keinginan kita bersama untuk memahami agama ini dengan baik. Semoga kita selamat di dunia dan akhirat dan dijauhkan dari azab neraka, sebagaimana doa yang senantiasa kita baca. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang oleh ulama hadis dinilai hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, "Man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'um min thalasin dakhalal jannah minal kibri wal ghulul wad dain." Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, kemudian ghulul atau khianat, dan yang ketiga hutang, maka dia akan masuk surga.
Hadis ini Bapak Ibu sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Dan pagi ini kita akan membahasnya kembali di pertemuan kita pagi ini. 3 hal yang apabila seseorang bebas dari ketiganya, ada jaminan baginya masuk surga. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man faraqar ruhul jasad, apabila ruh berpisah dari jasad, itu kan menunjukkan kematian. Karena mati itu kan berpisahnya ruh dari jasad. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut, ya, maka dia akan diikuti oleh pandangan mata. Ya, jadi ruh itu kan dicabutnya dari arah kepala. Ya, sesuatu yang ditinggalkan ruh menjadi mati, Pak. Makanya kalau orang memastikan kematian seseorang, yang dipegangnya kan kakinya. Ya. Tapi kalau damam baru kan yang nyoba. Ya. Tapi kalau kawan mencelek kawan agak berangin seketek, Pak, yo kan yang dunia Pak. Ya agak angin macam. Ya kan. Patui lah kan. Jadi kalau orang mati itu memang kaki dipegang, dingin, karena kaki itu lebih dulu ditinggalkan oleh ruh. Ya, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Jadi berpisahnya ruh dari jasad. Ya. Sehingga kalau melihat orang mati yang matanya terbelalak, itu hal biasa. Ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena kan ruh dicabut, mata ngikut. Pas ruhnya sudah tercabut, matanya tidak balik lagi, Pak. Ya kan? Karena kan penggerak itu ruh itu kan. Ruh itu kan prime mover, penggerak utamanya ruh. Kalau tidak ada ruh, ya tidak ada bergerak. Makanya matanya tidak kembali deh. Sehingga kalau kita melihat jenazah yang tabulala, ya tidak ada masalah. Tinggal ditutup saja matanya, selesai. Ya, tanpa harus mengeluarkan kalimat atau perasaan buruk, ya, terhadap jenazah yang meninggal. Seolah-olah kalau matinya tabulala itu kan mati tidak elok. Padahal tidak ada hubungan antara mati tabulala jo mati elok atau tidak elok. Ya, karena itu sesuatu yang biasa. Ya, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahasa yang disampaikan Nabi, man faraqar ruhul jasad. Apabila ruh berpisah dari jasad, jadi kalau seseorang meninggal dunia bebas dari 3 hal, maka ada jaminan baginya surga. Jadi 3 perbuatan di hadis Nabi ini menjadi penghambat seseorang untuk masuk surga. Penghambat, ya. Penghambat ini bisa penghambat sementara, atau penghambat itu bisa jadi penghambat selamanya, Pak. Kalau penghambat selamanya berarti dia tidak akan pernah masuk surga. Itu penghambat selamanya namanya, ya kan? Tapi kalau penghambat sementara, dia pasti masuk surga. Tapi kan ada proses yang harus dilaluinya terlebih dahulu. Di mana? Di dalam neraka. Ini penghambat. Maka berhati-hatilah dengan yang 3 hal ini. Karena bisa menghambat untuk selama-lamanya masuk surga, dan juga bisa menghambat kita masuk surga walaupun hanya bersifat sementara. Ya, karena kan kita tidak pernah berharap Bapak Ibu mampir di surga walaupun sesaat. Mampir di neraka maksudnya, walaupun sesaat. Tidak ada kesanggupan seorang hamba untuk mampir di neraka walaupun sesaat. Sampai-sampai sering dibahas kan apa azab yang paling ringan di neraka itu. Kan boleh jadi ada orang yang merasa ya, mampir di neraka dengan azab yang paling ringan. Padahal azab yang paling ringan itu kalau dipakai sendal, ya, di dalam neraka, maka meleleh dari ujung rambut sampai ke kaki
itu adalah azab yang paling ringan di neraka. Jadi kalau mencari yang paling ringan, ya itulah yang paling ringan. Ya. Jadi tidak terpikirkan oleh kita Bapak Ibu, ya, kalau ada orang yang kemudian punya keinginan masuk neraka, Pak. Seperti yang ada di sosial media itu. Ya kan ada katanya itu, yang memang kepingin dia masuk ke dalam neraka, ya. Kepingin dia. Ya, tidak tahu juga kita, ya. Nah, itu yang perlu dipacikkan yang Pak. Angin kan. Nah, itu nambah angin tuh. Masa berkeinginan masuk neraka, dia kan itu. Ya. Kalau di anak-anak muda kan model itu loh. Kalau di neraka kok bisa wak bersobok jo selebritis gitu. Itu cerita dia, tapi tidak boleh juga karena selebritis yang dimaksud tadi jangan-jangan sudah bertobat pula kepada Allah, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang menjadi penghambat itu adalah al-kibru. Al-kibru itu artinya adalah sombong. Kalau definisi yang disampaikan oleh Rasulullah, al-kibru itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi apa bedanya iblis dengan Nabi Adam? Yang kalau kita dengar dari penjelasan para ulama, iblis dan Nabi Adam kan sama-sama bermaksiat kepada Allah. Tapi iblis dia menolak kebenaran, Pak. Ya kan? Aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Dengan bahasa, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Jadi penolakan iblis terhadap kebenaran yang diperintahkan Allah, iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Itu berketerusan, Pak. Karena bahasanya menolak kebenaran. Maka iblis tidak pernah benar, Pak. Karena bahasanya menolak kebenaran. Sampai hari kiamat yang namanya iblis tidak akan pernah benar, Pak. Karena bahasanya menolak kebenaran. Adam bermaksiat, memakan buah khuldi. Tapi Adam tidak menolak kebenaran. Adam mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Sehingga Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa Nabi Adam. Itu bedanya menolak kebenaran itu, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau berbuat salah tapi tidak menolak kebenaran, maka bisa dia berada di jalan yang benar. Ya, karena dia mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Dia bisa menerima. Ya. Di kita dalam keseharian kan sering juga begitu, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang memang sama-sama berbuat salah dia, Pak. Tapi yang satu kalau dikasih tahu cepat berubah dia. Oh, salah kok ya, Pak. Ya, Bu. Ini perbaiki, Pak. Maka dia tidak akan larut dalam kesalahan. Ya, dia bisa jadi benar, Pak. Tapi ada juga orang ketika dikasih tahu, dia tahu itu salah, tapi ditolaknya. Ya, jangan ambo lo diagaan lah, ya kan? Ambo lagi kosa kerja ambo 30 tahun, Pak. Oh kan itu lah, Pak. Tahu? 30 tahun ambo di sekolah. Nah, jangan diagaan ambo. Itu menolak kebenaran dia tuh, beda, Pak. Kalau sudah menolak kebenaran, maka sampai pensiun, Pak, tidak akan benar-benar dia tuh. Ya, ada orang model itu, Pak. Itu masuk dalam kategori keras kepala malah. Iya, kare hangok juga kare kepala kok kan bedanya dua, Pak. Ya, kan ada bedanya tuh kan. Dia dua istilah yang berbeda itu. Kalau kare angok itu masih bisa berubah dia. Bisa, Pak. Tapi kalau kare kepala kata Imam Syafi'i tidak bisa. Jadi kalau ibu punya suami, kalau kare hangok itu biasanya bisa berubah, Pak, sebelum mati itu. Tapi kalau kare kepala, Bu, sabar saya. Kalau matinya besok ada boleh itu. Ya, itu bedanya kare hangok juga kare kepala, Pak. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu punya suami dia agak ndak namuh, ya, dia kebenaran ndak menerimanya. Kalau sampai mati model itu, Pak, berarti kare kepala. Ya, sebab kalau kare hangok itu hubungannya nanti qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Kalau keras hati itu bisa diobati, Pak. Banyak cara untuk mengobati kerasnya hati itu. Baca Quran, berkumpul dengan orang-orang soleh, ziarah kubur, itu bisa, Pak. Ya kan? Diperbaiki hati. Tapi kalau keras kepala, pendapat Imam Syafi'i tidak bisa. Ya, kecuali
kematian. Nah, mungkin boleh jadi bahasa menolak kebenaran itu masuk dalam kategori keras kepala gitu ya, menolak kebenaran. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menolak kebenaran, maka selamanya dia akan berada di jalan yang salah, Pak. Karena kebenaran itu yang ditolaknya. Ya, banyak faktor ya. Salah satunya itu memang usia itu membuat orang sulit untuk menerima kebenaran. Apalagi yang menyampaikan kebenaran itu orang yang usianya jauh di bawah dia. Itu termasuk penghambat itu. Ya, Pak. Dia tahu kan. Kalau di awak kadang bahasanya dulu ada yang makan apa? Kan nasi kan ini ya. Nah, memang ngasih tahu ini masih kecil ya. Baru tamat pula lagi kan itu. Sehingga tidak bisa dia menerima gitu ya, kebenaran tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama juga dengan agama kita. Ada orang yang ketika tahu bahwa itu sebuah kesalahan, cepat dia evaluasi diri. Berubah dia. Karena itu sebuah kesalahan, Pak. Tapi ada yang kemudian tahu itu sebuah kesalahan, dia tolak dengan berbagai alasan. Nah, ya. Dengan berbagai alasan. Ya, seperti umpamanya alun siap boleh. Itu sebenarnya kalimat penolakan terhadap sebuah kebenaran. Alun siap. Bakal alun pakai jilbab unileh. Itulah alun siap. Umur sampai puluh alun jo siap lah. Itu umur berapa siap? Itu bahasa penolakan sebenarnya, Pak. Kalau tiba di awak dipinang laki-laki tidak suka, kan penolakannya banyak, Pak. Ya kan, awak alun siap le bang. Nah, itu sebenarnya penolakan, tapi secara halus. Kalau dikecean aja deket-deket kan boleh. Tidak selevel awak kan itu. Kalau itu dikecean tuh berang orang. Tapi bahasanya kan saya belum siap. Jadi kalimat belum siap itu boleh jadi masuk dalam kategori menolak kebenaran itu, Pak. Karena dia tahu, ini contoh saja, bahwa menggunakan hijab itu kewajiban bagi seorang perempuan. Tapi ketika dia tidak menggunakan hijab padahal dia sudah tahu dengan berbagai macam alasan, itu sebenarnya masuk dalam kategori menolak kebenaran. Kalau seandainya sebelum mati bertobat, ya Allah ampuni. Tapi kalau ternyata sampai kematian dia masih berada dalam keadaan menolak kebenaran tersebut, berarti masuk dalam kategori kesombongan dia, Bapak Ibu. Itu yang kesombongan. Ya, yang menyebabkan orang berada dalam kesalahan dan kesesatan sampai mati karena menolak kebenaran. Ya. Bahasanya salah satunya di situ, belum siap lah namanya gitu ya. Atau ada alasan-alasan yang lain kan. Ya kan tidak harus model itu, doh. Yang penting awak ko elok ke orang. Kan itu. Tidak sholat udah. Oh, sholat tuh iya, tapi yang penting tuh awak elok ke orang. Elok ke orang. Ya. Jadi ketika istrinya bilang suami ambo Pak Ismet, elok ke orang. Ya, suku menolong orang, dun sanak tuh dibantu gitu ya. Cuma sholat saya alun. Sholat saya alun. Jadi sholat alun itu bukan perkara kecil itu, ya. Kalau dikatakan seorang muslim tidak tahu wajibnya sholat, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tapi apa namanya ketika dia tidak sholat, kalau bukan itu kesombongan. Jadi kalau ada orang tidak sholat, Pak, itu bisa masuk dalam kategori sombong. Karena dia sudah tahu bahwa sholat itu wajib, Pak. Apa alasan dia tidak sholat? Itu alasan yang menunjukkan kesombongan. Karena Allah kan sudah perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat. Tidak didirikannya sholat, Pak. Apa namanya itu? Sama dengan Nabi Adam, sama dengan iblis. Disuruh sujud, tidak mau sujud, Pak. Kan itu yang kesombongan. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Disuruh nutup aurat, tidak mau menutup aurat. Disuruh mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Apa namanya kalau bukan sombong? Nah, itu yang sombong tadi. Maka perlu kita mengevaluasi diri sampai hari ini, ya kan? Kalau dikatakan sombong, kita tidak mau, Pak. Tapi jangan-jangan, ya, yang terjadi pada hari kita, pada diri kita hari ini, itu sebenarnya adalah sebuah kesombongan. Ketika kita mengetahui itu sebuah kebenaran, tapi kita menolak kebenaran tersebut. Maka sombong adalah raddul haq wa ghamtun nas, ya, atau batarul haq, ya. Jadi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, ya.
Nah, jadi ya, semoga kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang menolak kebenaran. Ada juga kalau di Al-Quran itu Bapak Ibu bisa baca nanti di ya, berkaitan dengan firman Allah ya, ketika memerintahkan untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan kepada umat ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah, terus mereka berkata, apa perkataan mereka? Ya. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya kan? Tapi kami tidak bisa karena orang-orang gaib kami memang model itu. Ya, dan apa rubah lo kami lah. Nah, kan itu. Itu bahasa kesombongan itu, Pak. Sesuatu yang sudah disampaikan sebuah kebenaran, tapi dengan bahasa bahwa ini sudah turun-temurun, ini sudah tradisi. Tidak bisa doh, Pak. Kalau tradisi kami dari dulu, itu kesombongan namanya, Pak. Sehingga itu bahasanya menolak kebenaran. Kan banyak Bapak Ibu di masyarakat kita ya, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita yang sampai hari ini kita pertahankan, padahal itu sudah dibahas oleh para ulama dan itu masuk dalam perbuatan yang dilarang. Tapi dengan bahasa bahwa itu tradisi, bahwa itu apa? Budaya, budaya. Saya jadi agak bingung juga membedakan budaya dengan apa ya? Sesuatu yang ya harus ditinggalkan gitu ya. Ya, karena kan adat basandi syara, ya, syara basandi kitabullah. Jadi sebuah tradisi sekalipun kalau memang bertentangan dengan syariat ya tidak boleh dilestarikan, Pak, bahasanya. Tidak boleh dilestarikan. Ya, kan agak sulit membedakan tuh. Pada satu sisi kita harus mempertahankan budaya, tapi di sisi lain ketika budaya itu memang berseberangan dengan syariat, ya harus ditinggalkan. Ya harus ditinggalkan, Pak. Ya. Sama lah umpamanya bangun rumah. Masih ada juga sampai gini, Pak. Orang bangun rumah tuh kalau tagak kudo-kudo, Pak, nah, tuh masih adu juga tuh, pakai pisang, pakai bendera, apa Pak? Udah pada ayam, tabu, karambi ya Pak, karambi, iya. Nah, itu sebenarnya untuk apa kan gitu? Itu untuk apa Pak? Kan? Nah, kalau ditanya, ayahnya gaya ambo dulu bangun rumah model itu loh aja. Makanya mau bangun rumah model itu loh. Tapi tidak banyak yang seperti itu lagi Pak. Kalau kita lihat di komplek baru Pak, paling 1-2 yang mengamalkan itu lagi. Mungkin tidak tahu juga, lekat sekali tradisi itu. Tidak bisa dia meninggalkan. Padahal kan untuk apa itu? Ya kan tidak ada satupun gitu ya petunjuk lah ya. Apakah di Al-Quran ataupun hadis Rasulullah ataupun dari sahabat, kalau membangun rumah itu harus pakai pakaian seperti itu. Tidak ada. Ya, bendera kan. Tidak lo 17 Agustus. 17 Agustus jadi lo. Kok tidak 17 Agustus tagak aja bendera. Ya, pisang ya, tapi ada juga dulu yang bilang begini, katanya itu dulu Ustadz paimbo orang, jadi kalau latak itu di kudu-kudu orang tahu bahwa besok orang ke gotong royong. Nah, kalau itu tidak apa-apa itu, kalau memang itu Pak, memberitahu kepada masyarakat bahwa besok gotong royong menyelesaikan rumah tersebut, kalau itu bisa Pak. Tapi belakangan bukan itu tujuannya Pak. Belakangan tujuannya supaya rumah kau tidak digaduh di jin. Oh, ya, selamai awak. Ya, nah, kalau itu yang dipertahankan Bapak Ibu, itu masuk dalam kategori menolak kebenaran tadi itu. Sudah dikasih tahu kan, bisa-bisa kita melakukan perbuatan syirik. Ya, bisa masuk ke dalam kategori perbuatan syirik nanti. Ya, apakah syirik akbar ataupun syirik asghar. Kalau syirik akbar itu kan yakin ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau syirik asghar, dia yakin Tuhannya Allah, tapi dalam pengamalan harian masih mengakui adanya kekuatan selain daripada Allah, Pak. Nah, itu yang syirik asghar. Ya, sama ibu-ibu ketika punya anak ketek. Sampai kini masih banyak yang pakai galang dari basi putih itu kan, tuh apa itu? Kok tak tinggal Pak lah tiba di swalayan keceknya ke suaminya. Dah pulang awak lihat cek. Wah kok pulang? Kok tinggal. Ya Allah ya Rabbi, model itu bana rusak akidah wah. Tinggal galang perak, galang putih itu banyak baik pulang lihat kecil suaminya, ayah lepai. Ya, balik pulang menjapu itu buah. Karena takut dia, ada namanya palasi. Tahu Ibu palasi?
Falasi kok kabarnya membuat anak jadi mencret-mencret, Pak. Badan biru gitu ya. Itu, Bu ya. Ale kok maisok ya. Wawat falasi, wah. Iya, padahal doa agar terbebas dari falasi itu ada itu. Ya, u'idzuka hadza gulam, sebut namanya kan. U'idzuka bi kalimatika tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Itu doa falasi itu, Pak. Aku perlindungkan anak ini, sebut namanya. Contoh Ahmad, bi kalimatika tammah, dengan kalimatmu yang sempurna, min kulli syaitonin, dari setiap gangguan syaitan, wa hammatin, wa min kulli ainil lamah, dari setiap gangguan binatang melata, dan dari setiap pandangan yang membahayakan. Itu yang doa falasi. Kalau falasi itu kan ada hubungannya dengan ain itu, Pak. Ain. Ya, makanya Bapak Ibu perlindungkanlah diri, istri dan anak-anak dari ain. Itu ain itu. Falasi itu ada hubungan dengan ain itu, Bu. Kadang-kadang dari jauh sama mainnya tuh, Pak. Makanya ada ibu-ibu ya, kalau basobo orang bajunya buruk, Pak, mendaki-daki ke rumah, capek bawa anak tuh ke dalam, capek. Oh kan itu loh, Pak. Ya. Jadi orang tuh mencari sarok, ibu kecen membawa falasi yang tidak setia Allah. Itu buruk sangka namanya itu. Itu buruk sangka, Pak. Orang mencari sarok, Pak kecen membawa falasi. Oh, ya, bawa anak capek-capek bawa. Itu buruk sangka, tidak boleh ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya falasi ain ya. Pendapat ulama kan hati-hati memposting foto ya di sosial media, karena itu bisa menjadi penyebab ain. Kalaupun memang harus memposting foto ya, maka bacalah doa tersebut, memperlindungkan kita, keluarga kita, anak kita dari yang namanya ain. Wa min kulli ainil lammah, dan dari setiap pandangan yang membahayakan. Ya. Karena kan tidak setiap orang akan senang dengan nikmat yang diterima seseorang. Kullu dzu ni'matin mahsud, setiap nikmat itu punya potensi untuk didengki. Jadi sepertinya kalau kita memposting sesuatu yang didengki seseorang, itu ada sesuatu yang sampai sebenarnya. Kedengkian orang tuh. Itu yang kita takutkan. Jadi kedengkian. Ya, itu sampai ke kita, itu yang kita takutkan. Ya, itu bahayanya dengki ini, Bu. Ya, jadi dari jarak jauh sekalipun kedengkian itu bisa kena kepada orang. Nah, itu yang kita berlindung. Termasuk membaca surat ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan memperlindungkan juga. 3 kul itu kan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Di dalamnya nanti ada kalimat wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hasad itu, Pak, walaupun dipisahkan oleh lautan, dipisahkan oleh daratan, kalau hasad melihat foto saja kata ulama, Pak, itu bisa kena. Itu bahayanya hasad itu. Nah, maka perlindungkan diri kita dari hasad. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, jadi balik lagi, ada orang-orang yang menolak kebenaran dengan bahasa bahwa itu memang sudah turun-temurun gitu. Sudah tradisi seperti yang disampaikan tadi. Ya, ada bikin rumah harus dibedah ayam, lalu kemudian darahnya itu diseraan sekeliling rumah, Pak. Ya. Serat sekeliling rumah. Siap tuh ayam kok dibuang, kece ambo kerajo Sudahlah di Bali ayam, Pak, macam Pak Noca digoreng. Digulai lama kan itu. Ini enggak, ya kan? Nah, itu bahasanya adalah kesombongan. Ketika tidak berubah, kita tolak kebenaran, maka dengan menolak kebenaran kita akan berada di jalan yang salah selamanya. Tidak ada perubahan. Tapi kalau tidak menolak kebenaran, walaupun kita pernah melakukannya, ketika disampaikan itu salah, Pak, diakui. Oh salah tuh ya Ustadz. Ya, iyalah, hamba tidak akan lakukan lagi. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa syirik besar sekalipun, kalau dia bertobat kepada Allah sebelum meninggal, maka Allah ampuni dosanya. Itu yang dimaksud Allah mengampuni dosa, ya, kecuali syirik itu kan. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa yang lain ini Bapak Ibu tidak pun bertobat, tetap bisa masuk surga. Ya, tapi ada proses yang dilalui di dalam neraka. Beda dengan syirik. Kalau syirik tidak seperti itu.
Kalau syirik tidak bertobat kepada Allah, maka akan selama-lamanya kita berada di dalam neraka. Ya. Nah, jadi memang banyak pembahasan ini, seperti tabui. Acuk itu dibahas tuh Pak oleh ulama tabui. Kalau bagi dinas pariwisata saya tidak tahu ya, apakah ini memang perlu dilestarikan. Tapi pendapat ulama ada nilai-nilai yang memang bertentangan dengan syariat di dalamnya kan gitu. Ada orang preman, kalau ada orang preman nggak ada. Kalau Ustadz nanti indah susah banget. Ya, iya sebagian besar. Nah kan salah satunya itu Pak. Salah satu yang agak keras membahas ini Ustadz Jel Fathullah Pak. Ini kan orang preman tuh. Keras beliau itu pembahasannya kan. Ya bahwa memang banyak nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat ya. Tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya kajian-kajian berkaitan dengan tabui tadi. Balimau juga sering dibahas kan balimau Pak. Iya. Membakar kumayan juga termasuk kategori yang pendapat ulama itu kalau ndak hati-hati itu bisa masuk ke dalam kategori syirik ya. Ya. Tapi kalau bakar kumayan dalam pengertian untuk sesuatu yang mewangikan saja, ya tapi ndak ada orang yang suka juga bau kumayan. Bakok dibakar kumayan boleh harum rumah. Nggak tahu saya kalau memang ada orang suka dengan bau kumayan tuh ya. Kalau memang tujuannya untuk pewangi, pengharum nggak ada masalah. Tapi kalau dengan sebab kumayan tadi doa ndak diijabah Allah, itu baru jadi persoalan. Saya pernah Bapak Ibu diundang berdoa masih di Padang itu Pak. Ya, di tempat teman saya diundang baca doa. Aku makanan lah siap kok Pak. Jadi pas batanya dibakar kumayan Ustaz, ya ampun ndak usah lah aja. Oh doa saja. Rupanya di situ ada neneknya Pak yang memang tradisinya itu harus bakar kumayan. Dek tada ngambo mengecek dak usah bakar kumayan, kecek neneknya kok. Kalau ndak dibakar kumayan bubar saja aja. Bubar. Kok nasi lah tidang Pak. Bubar ya Pak. Dak usah doa aja. Nah, kalau itu ya gawat. Dicari saja jalan tengahnya. Ya. Akhirnya memang dibiarkan saja beliau membakar kumayan Pak. Kemudian kita berdoa, setelah itu disampaikan kepada anaknya untuk tidak melanjutkan tradisi ini. Dan alhamdulillah, ya, di generasi setelahnya memang tidak ada lagi kebiasaan membakar kumayan. Sekarang kan jarang ketemu lagi Pak orang-orang yang bakar kumayan. Yang penting kita ya berwasiat dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat dalam kesabaran. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghambat seseorang masuk surga itu yang pertama adalah al-kibru, sombong, yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Tadi malam saya membahas juga mengenai aurat ini, Pak. Di salah satu masjid. Ya. Laki-laki itu jarang jadi bahan perbincangan berkaitan dengan membuka aurat. Kok perempuan terus? Aurat laki-laki itu Pak kan dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan membuka rambutnya kelihatan yang bukan mahram dosa besar. Berarti paha bapak yang kelihatan gara-gara main bola kaki oleh yang bukan mahramnya itu juga dosa besar Pak. Kok ibu-ibu taruh sih nggak nih? Perempuan kelihatan rambut dosa besar. Apa-apa main bola Pak. Gotong royong di muka rumah sekeluarga. Lama sebagai Sarawak saya singkik kok Pak. Apa itu ndak aurat tuh Pak? Kalau kita mengatakan perempuan yang kelihatan rambut dosa besar, bapak-bapak yang pahanya kelihatan oleh yang bukan mahram itu juga dosa besar Pak. Ya kan? Selama ini kan bapak-bapak tidak kena persoalan aurat. Nah, biasa tuh ya. Makanya Sarawak senteng-senteng sudah. Ya. Ya, itu aurat. Ya. Main bola. Ya kalau main bola kan begitu ya Pak. Futsal juga. Tapi kalau di ruangan tertutup tidak ada yang berlainan jenis Pak. Artinya laki-laki saja situ semua. Ya. Tapi di situ ada nama mangaleh mie di dalam tuh Pak. Yang mangaleh mie ku ibu-ibu loh, ndak lo mahram awak. Hakanai juga tuh. Hakanai juga. Maka tutup aurat. Cuma dengan ibu-ibu, ada pula yang bilang, "Masa kaki aurat, Ustaz?" Kaki ibu tuh aurat. Siapa yang bilang kaki ibu bukan aurat? Yang boleh tampak dari seorang perempuan itu hanya muka dan telapak tangan. Kaki aurat. Kok lama sangke-angke rok setinggi-tinggi anta, Pak. Ya, bakaus kaki ndak loh.
Kaos kaki itu pakai ibu. Ibu kalau takut dengan rambut kelihatan karena aurat, sama dengan terlihat kaki karena itu juga aurat. Apa bedanya? Kenapa ibu pakai jilbab? Oh, kok aurat kok Ustaz? Tak boleh calik. Kaki ibu pakai ibu calian. Aku ndak aurat kok dah. Yang mengecek kaki ndak aurat siapa? Kaki itu aurat, Bu. Ya, jadi rasa takut kita menutup rambut karena itu aurat harus sama dengan rasa takut kita terhadap kelihatan kaki ibu itu karena itu juga aurat. Itu yang harus dibangun. Karena memang sekali lagi ibu mungkin termasuk kategori tradisi, Pak ya. Karena kalau tradisi kita memang lebih menutup kepala sama badan. Sehingga nenek-nenek awak dulu, semoga Allah mengampuni mereka, memang kaki itu dianggap biasa saja, Pak. Pai barale, kaki terbuka kan gitu ya. Pai apa kamar saji bahkan kaki terbuka gitu ya. Ya, nya lain berterompa kan mau kena kan alunnya pakai itu. Pai kamar saji, tapi kaki terbuka itu. Maka bagaimana menutup kaki? Di situ ada kaos kaki, Pak. Maka beruntung Bapak Ibu kalau punya anak gadis tidak mau turun dari mobil gara-gara kaos kaki tidak doh. Nah, mau turun nak gadis apa saja. Turunlah, enggak mau dia. Nah, nak gadisnya. Enggak mau Pak, nak gadisnya. Bahkan enggak mau aja. Kaos kaki tinggal. Lapan yang Pak mencari kaos kaki, nyombai putar lihat. Carilah kadai dulu, balik kaos kaki. Luar biasa itu, Pak. Ya, enggak mau keluar atau turun dari mobil seorang anak gadis gara-gara kaos kaki tinggal. Ya, kan itu aurat gitu. Nah, itu yang perlu dibangun. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada bahasa menolak kebenaran. Ya, kalau bahasa menolak kebenaran, bahasa tadi masih mencari-cari alasan. Bu, aurat kaki ibu. Kau kan sakit. Tak lo nampak bana di orang. Jadi mudah-mudahan tidak ada bahasa menolak kebenaran. Ya, boleh jadi yang lalu itu adalah bagian dari kealpaan kita. Bertobat kita kepada Allah, kedepannya kita harus berubah. Kalau tidak mau berubah, berarti itulah yang disebut sombong. Yang kedua disebut dalam hadis ini adalah wal gulul. Gulul itu artinya adalah khianat. Sesuatu yang didapatkan dari jalan yang salah, dari jalan menipu, berkhianat, mengurangi takaran dan timbangan, mengambil yang bukan hak kita. Itu disebut dengan gulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat gulul, maka pada hari kiamat segala sesuatu yang dicuranginya atau dikhianatinya itu akan digendongnya pada hari kiamat. Gulul. Ya, ke harta gulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang gulul. Kalau penjelasan dari Nabi waktu itu kan berkaitan dengan ada sahabat yang ditugaskan untuk memungut zakat. Saat memungut zakat ada yang ngasih hadiah. Kan itu ceritanya kan. Nah, sampai kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah. Marah Nabi, Pak. Ya, ini hadiah mana pula hadiah ini? Kalau seandainya engkau duduk di rumah ibu engkau, apakah itu akan datang? Tidak, berarti itu bukan hadiah. Nah, itulah riswah, suap namanya. Itu masuk dalam kategori gulul, harta yang gulul. Itu menjadi penghambat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Harta gulul ini, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan kita berhati-hati. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak sabar dengan rezeki ini. Karena dalam hadis, rezeki itu akan dicukupkan Allah kepada seorang hamba sampai kematian mendatanginya walaupun terlambat. Artinya gini, kalau rezeki ibu itu 100.000 sampai mati, Allah akan cukupkan itu 100.000. Sabar salah. Tidak perlu ibu ambil punya kawan loh. Tidak perlu ibu mengurangi takaran dan timbangan. Tidak perlu. Dan 100 itu akan datang ke ibu. Cuman awak tidak sabar, Pak. Awak cuki aja punya kawan seketik kan. Awak ambil aja nanti awak. Ini cukup aja 100.000, Pak. Aturannya nan 100.000 kok dicukupkan sebelum mati, maka jadi cepat. Cuman ibu, kita masuk dalam kategori orang berbuat gulul, mengambil yang bukan hak kita. Padahal kalau lebah sabarnya ketipu juga, Pak. Cuman tidak sabar, Pak. Karena tidak sabar, akhirnya apa? Kita masuk dalam kategori melakukan perbuatan gulul. Sehingga saya dalam ceramah pernah juga menyinggung perkataan seseorang, Pak, yang viral di sosial media kan. Katanya begini, orang Indonesia ini aneh. Itu aneh juga, Pak. Orang Indonesia ini aneh. Ya, sama makanan haram takut.
Tapi sama penghasilan haram tidak takut. Saya tanya ke ibu, beda enggak makanan haram dengan penghasilan haram? Oh beda. Sama. Sebab orang yang takut itu bu, cuma makanan haram. Penghasilan haram tidak takut itu. Malah nadunan meminta bu. Manja tamboy. Iyalah aja. Ada orang bapak ibu ya tidak takut dia pak. Jadi bahasa beliau itu, ya orang Indonesia ini aneh. Sama makanan haram takut, penghasilan haram tidak takut gitu. Nah, itulah bapak ibu jamaah dirahmati Allah, kita berlindung, kita kan menjaga, berhati-hati pak. Ya kalau memang ada sesuatu yang gulul, kita kan berusaha untuk menjauhkan diri daripada itu. Ya kalau tidak jelas, ya tidak usah kan itu, membebani kehidupan kita saja, memberatkan hidup kita saja itu beban-beban yang gulul seperti itu. Jadi cukuplah kita dengan bahasa yang ada di baleho-baleho yang saya sampaikan kepada bapak ibu itu. Dulu banyak baleho itu pak, kini tidak nampak. Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal dan baik saja. Nah, di Dakek Gorago Salim ada dulu pak. Aku dan anak-anakmu tidak takut lapar dengan yang sedikit tapi halal, daripada perut kami kenyang tapi masuk neraka. Itu sebenarnya bagus baleho itu pak. Perlu dipertahankan baleho itu. Ya kan? Supaya orang-orang rumah awakku pak, memang itu yang dituntut awak. Kau enggak nampak tetangga sebelah kan langsung sekali udah bodoh wana. Orang sebelah tu celik aja. Biasa-biasa salah dua tu. Awak lagi berpangkit. Oto dari dulu itu ke itu dah. Berpikir udah sekali dan tak bisa dimakan. Tak bisa diambil. Itu kan gara-gara ibu you. Maka ibu jangan banyak tuntutan ke kami. Kan yang lo kami banyak tuntutan. Banyak tuntutan. Mudah-mudahan ibu di sekolah tidak banyak tuntutan. Ya curhat. Banyak tuntutan. Iya. Sampai-sampai ada suami viral di sosial media, Bu. Ya. 20 tahun kerja, Pak. Ya, tidak pernah dia mengambil gaji. Karena gaji diambil istrinya terus. Mana ambil gajinya kan? Memang luar biasa ya. Nah, pandai Pak ya punya suami. Jadi artinya baik tidaknya seorang suami, pendapat ulama, peranan istri itu ada di belakang suami. Ya. Termasuk selamatnya suami dari api neraka itu juga ada peranan istri di baliknya. Kalimat tadi itu jelas Pak. Ya, sehingga suami menjadi tenang untuk berusaha, Pak, untuk bekerja. Karena bahasa istrinya tadi itu kan, kami tidak takut lapar dengan yang sedikit tapi halal, Bang. Itu nyaman Wak Bakarajo. Ya kan? Nyaman. Mudah-mudahan ibu para istri menjadi istri-istri yang mampu juga memotivasi suami untuk berbuat baik dan semoga berkumpul nanti di surganya Allah. Akan begitu. Terakhir. Yang terakhir yang menghambat orang masuk surga itu adalah wadain. Hutang. Hutang ini masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Atau ibu pura-pura lupa kalau ibu pernah berhutang. Saya sampai hari ini tidak bisa menerima kalau orang lupa berhutang. Bahkan tidak baik lupa mau aja. Memang ada orang lupa berhutang. Ada Bu ya? Ya, itu tidak lupa tuh. Memang penyakit berhutang tuh itu Pak. Kalau orang berhutang kok Bu, lunak gigi daripada lidah. Kok berhutang tuh? Oh, jangan ragu nih, dapet arisan besok mah awak bayar sekali. Lah dapet arisan ini yang salah. Lah dapet arisan Pak. Karena bayar hutang tuh memang itu penyakitnya Bu. Membayarnya sulit, maka hutang itu menjadi penghambat orang masuk surga. Orang mati syahid saja Bu, tidak jadi masuk surga gara-gara hutang tuh. Apalagi awak yang nak mati syahid. Orang mati syahid saja tidak jadi masuk surga gara-gara hutang. Coba, nafsul mu'min mu'allaqatum bidaini hatta yubda. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung antara langit dan bumi sampai hutangnya itu dilunasi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, meninggal kita Pak hari ini. Ternyata punya hutang yang tidak dilunasi. Berarti kan terkatung-katung, tidak dapat tampe Pak. Awak kalau le dapat tampe Pak sero. Cuman kalau tidak dapat tampe, terkatung-katung bahasanya Pak. Wah, itu tidak nyaman hidup kita. Di alam barzah jelas Pak, berarti memang ada tempat. Tempatnya di mana? Alam barzah. Tapi kalau orang yang berhutang di mana ditempatkan? Tidak tahu. Karena jiwa seorang mukmin kalau hutangnya belum dibayar terkatung-katung antara langit dan bumi. Makanya kalau berhutang itu memang harus ada saksi, harus dicatat.
Ya kalau memang ada bahasa lupa, nanti saksi itu yang akan mengingatkan. Ibu ndak takana dulu. Ambo jadi saksi ibu kan, minjam hutang kau ni itu minjam piti. Itu gunanya saksi, Pak. Kok kan ndak pakai saksi di awak ledake mah. Kadi kanan Pak takui lo, ini orang berhutang kok lebih bagak daripada orang yang mengutangi, Pak. Kareh lo orang yang berhutang kok, Pak. Ndak calik lah orang berhutang, ya lebih bagak daripada yang menghutang. Coba minta, langsung dapat semprot tuh, bantu nak dibayar aja. Model itu yang berhutang. Itu baik. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhutang itu masuk dalam kategori masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana akan melupakan hutang? Ya, tidak boleh. Ya. Saya ketemu dengan seorang bapak kemarin waktu ceramah. Ada yang menyampaikan model itu, Ustaz. Kalau basobok jo anak Pak Ramli, enggak tahu Pak Ramli kan, Ustaz. Suruh inyo menemui ambo. Yang beliau Ustaz di Solo. Tapi beliau tidak dapat komunikasi jo anak Pak Ramli. Jadi nyo pernah bautang ameh ke Pak Ramli kok, Pak. Tapi belum dibayar. Sekarang ingat. Lalu disampaikan asalkan basobok jurang Pak nyo sampaikan tuh. Dia tekan Pak Ramli. Kalau basobok jo anaknya suruh temui ambo ya. Ambo dak ada kontaknya deh. Kecik ambo mengalah ini. Basobok orang tu jambo. Keciknya apa tu menyabui Pak. Kalau basobok jo anak Pak Ramli temui beliau di Solo. Beliau kepala sekolah lupa saya SMK atau apa. Temui saya situ. Ambo pergi ke situ Ustaz. Dia ada bahasa tadi itu. Tapi ambo tak tahu apa maksud beliau kok. Sampai di sekolah tu Ustaz ceritalah beliau bahwa dulu beliau bautang ameh. Sekian ameh. Ke orang gaibnya Pak. Dia bautang ameh ke orang gaib tentu ke ahli waris dibayar Pak. Tiba ke situ, iya nyobain utang tu Ustaz. Ameh itu. Nyobain kamu. Kan artinya kan tidak melupakan masa lalu berkaitan dengan hutang. Ya kan? Kalau hutang emas itu itu Pak, kalau emas itu kan standarnya jelas ya, 1 ameh, 2 ameh, 3 ameh. Kalau hutang 100.000 tahun 80-an, bagaimana 100.000 sekarang? Nggak bisa itu. Sulit kan? Ya, kalau pendapat ulama itu konversinya ke emas dia. Kalau 100.000 dulu berapa emas? Umpamanya anggaplah 1/4 emas, contoh. Nah ini contoh saja kan. Anggaplah sekian emas itu 100.000. Maka dikonversikan ke emas tadi kan itu. Agar aman dia. Ya, bahwa 100.000 tahun itu sama dengan 100.000 tahun sekarang ketika dikonversikan ke emas. Gitu. Sebab 100.000 zaman dulu, 100.000 kini Pak, beda Pak. 100.000 zaman dulu Pak, anggaplah tahun 80, itu banyak tabali Pak. 100.000 kini kapasa ada cukup. Ya, dari lado sekilo kurang. Nah, jadi berkaitan dengan hutang, hati-hati. Tapi memang sekali lagi orang tua ketika berhutang itu tidak mau dia menyampaikan ke anak Pak. Karena kalau disampaikan ke anak rasa terbebani anak kok dia hutang. Kan ada lo gaek yang menceriton hutang ke anak, siap tuh anak kok hilang seluruh makannya Pak. Belanja yang gaek namu ada. Karena ibu bapak menceritakan hutang ke anak. Di saat anak belum harusnya terbebani dengan hutang itu gitu. Ya. Kalau ibu ceritakan kan. Maka banyak orang tua tuh yang tidak mau menyampaikan hutang itu kepada anak. Nah, tapi ketika nanti meninggal, Pak, baru tahu anak bahwa orang tuanya punya hutang. Model itu gaya awak nak, Bu. Luar biasa. Beliau berhutang-hutang, susah membayar hutang, dan baju awak nyobali juga, Pak. Dan sepatu awaknya nyobali juga, nyikirim juga, Pak. Itulah luar biasanya orang tuanya. Nah, pas meninggal baru tahu, Pak. Bawa hutang gaya. Nah, itu ya. Ya kalau tahu berarti kan anak punya kewajiban ya untuk melunasi hutang-hutang dari orang tuanya. Ya, kalau memang diberitahu berkaitan dengan hutang. Ya, suami juga berhutang kasih tahu istri, istri berhutang kasih tahu juga suami. Ya, kadang ada lo suami berhutang enggak tahu orang rumah kok, Pak. Ya, kalau tahu orang rumahnya minta lo begosan. Kan untuk hutang dia, Pak. Ya balik, kadang dun sana di kampung mau minta di Ustaz. Ya, pitih kok kan rekeningnya lah tiba di orang rumah enggak bisa kan itu. Maka dengan cara berhutang, ada itu Bu. Ya, dia berhutang, dibukanya hutang untuk membantu keluarganya di kampung. Karena dia dapat tipe seorang istri yang memang agak sulit untuk bisa berbagi dengan keluarganya. Mudah-mudahan Ibu tidak seperti itu. Maka dia buka hutang, Pak. Ketika dia meninggal, baru tahu dia bahwa suaminya itu punya hutang di koperasi, punya hutang. Nah, ya, tapi istrinya ya balik kan. Mungkin boleh jadi udahnya itu memang membantu untuk di kampung ya, keluarganya. Nah, ya. Kan rugi sebenarnya seorang istri kan. Suami membantu tanpa sepengetahuan istri tidak dapat apa-apa jadinya kan. Ketika suaminya tetap membantu.
Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebut wadain ya, hutang bisa menghambat seseorang untuk masuk surga. Kalau ada orang tua berhutang, apakah wajib anak membayarkan hutang orang tua? Tidak kan? Ya, tidak punya kewajiban. Tapi anak sebagai kebaikannya pada orang tua, maka diusahakannya untuk melunasi hutang orang tua. Maka ibu jangan punya pendapat, ambo berhutang besok kalau mati lunas di anak-anak. Yuk kalau dilunasi anak. Kalau tidak, Pak. Anak tidak punya kewajiban ya, Pak. Tidak ada kewajiban anak melunasi orang tua itu, tidak ada, Pak. Sebagai ahli waris, kalau memang tidak mau mereka melunasi hutang orang tuanya karena tidak ada mungkin, lepas. Karena yang wajib melunasi siapa yang berhutang, Bu. Sama dengan kalau ditanya seorang ustadz waktu itu kan. Ustadz, lupa saya siapa. Ditanya kalau pemerintah sekarang berhutang, apa kita kena itu, Ustadz? Sama dengan orang tua tadi. Orang tua berhutang, anak tidak kena. Karena itu kan orang tua dalam menjalankan keluarga, apakah untuk menyekolahkan anak, untuk rumah dan lain sebagainya, lalu punya kebijakan antara dia dan istrinya, kalau awak meminjam. Contoh, anggaplah meminjam, Pak. Dapat dia pinjaman, Pak, dibangun rumah. Berarti yang punya tanggung jawab yang meminjam. Sama juga dengan negeri kita ini Indonesia. Siapa yang punya kebijakan meminjam, kata beliau, ya beliaulah nanti akan bertanggung jawab kepada Allah. Ribuan triliun lah anggap dia berhutang selama periode kepemimpinannya, Pak. Maka dialah yang akan bertanggung jawab ketika hutang tidak lunas. Kita enggak. Kalau kita bisa melunasi hutangnya, selamat dia. Kalau ternyata tidak, maka bertanggung jawab nanti kepada Allah atas hutang yang dibuatnya dalam rangka menghidupi rakyatnya. Sama dengan orang tua tadi, bertanggung jawab atas hutang yang dibukanya untuk menghidupi anak-anaknya. Tapi anak tidak punya kewajiban untuk melunasi hutang. Rakyat Indonesia tidak punya kewajiban untuk melunasi hutang. Pemimpin yang punya kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat seorang alim ketika ditanya berkaitan dengan hutang. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita pagi hari ini ya, di pembahasan kita ada 3 ya. Kita buka diskusi dan tanya jawab kalau ada menjelang pukul 9. Ada 4 menit lagi. Kalau ada silakan Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada silakan Pak. Saya tertarik yang terakhir tadi Pak, hutang. Hutang. Oh, ya. Kita PNS nih Pak. Umumnya berhutang. Iya. Di bank. Nasib dulu apa dalam keadaan berhutang meninggal. Kalau dari pemikiran pribadi saya Pak, hutangnya di asuransi. Iya. Artinya tidak ada yang kami untuk, tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau dari penjelasan Bapak, ini hutang tetap hutang. Atau gimana kalau Baik, ini dalam kondisi hutang Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada seorang sahabat yang meninggal dunia, kemudian diketahui bahwa dia berhutang, jumlahnya tidak pula banyak. Nabi enggan untuk menyolatinya, Pak. Tapi Nabi tidak pula melarang sahabat untuk menyolatkannya. Sampai ada seorang sahabat lain yang melunasi hutangnya. Maka Nabi menyolatkannya. Begitu tercelanya orang yang berhutang. Jadi kalau ada yang melunasi, apakah dari hartanya? Kalau orang meninggal kan hartanya digunakan terlebih dahulu kan untuk melunasi hutang-hutangnya, penyelenggaraan jenazahnya dan lain sebagainya, baru nanti dibagikan ke ahli waris. Dikeluarkan itu dulu kan itu. Nah, kalau pinjam di bank ada jaminan asuransi yang melunasi, berarti kan ada pihak yang melunasi itu, Pak. Ya kalau memang ada pihak yang melunasi ya selesai. Ya kan? Persoalan hutangnya selesai. Ya karena kan ada yang melunasi. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada pihak yang menyelesaikan atau melunasi tadi itu, ya itulah yang akan kita tanggung nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk jiwa seorang mukmin yang terkatung-katung tadi itu. Ya, jadi memang ada pinjaman yang ada jaminan untuk dilunasi ketika kita meninggal, tapi ada juga pinjaman yang mungkin tidak ada jaminan untuk pelunasan hutang tersebut ketika kita meninggal. Makanya yang berhutang itu memang ada saksi. Ya, ada dicatat kan gitu Pak. Jadi ketika memang kita meninggal dunia, pihak-pihak tersebut bisa menunjukkan bukti bahwa kita berhutang. Mudah-mudahan ada harta peninggalan kita yang bisa digunakan untuk melunasi hutang itu Pak. Semoga selamat kita kan. Tapi kalau tidak ada ya tentu amal kita yang harus siap-siap digunakan untuk membayar hutang tadi.
Karena kalau umpamanya ada orang berhutang kepada kita, tidak ada yang dibayar, kebaikan kita yang akan dipindahkan nanti kepada orang itu, kata ulama. Tapi bagi ibu yang memang ada orang berhutang, mana yang lebih baik? Orang tuh berhutang kepada ibu anggaplah 50 juta dan dia tidak akan mampu membayar 50 juta itu. Kalaupun dikembalikan 50 juta, ibu dapatnya cuma 50 juta. Tapi kalau ibu memaafkan, karena memang dia tidak memiliki kemampuan ataupun memiliki kemampuan, kalau ibu memilih untuk memaafkan, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Apapun bentuk memaafkan, itulah takwa. Takwa itu Bapak Ibu tidak bisa dinilai dengan materi, Pak. Jadi kalau orang memaafkan, hitung-hitungannya tidak kembali uang 50 juta itu, Pak. Tapi Allah balasi dengan yang lebih besar daripada 50 juta itu. Apa namanya? Takwa. Kalau sudah berbicara takwa, materi kecil, Pak. Jadi kalau ibu ada orang berhutang, maafkan saja. Ya, maafkan. Semoga Allah memberikan yang lebih dari yang seharusnya kembali kepada ibu. Ya, mungkin itu, Pak. Ya. Kadang-kadang kan model Ustaz, kalau 100 ribu ku murah wak memaafkan. Ini 100 juta Ustaz. Nah. Ya kan balik lagi ke ibu. Ibu pengen balik 100 juta tuh hak ibu. Orang kalau tidak bisa memaafkan hutang orang tidak berdosa dia, Pak. Itu hak dia, Pak. Beda dengan masalah hati. Kalau ibu tersinggung dengan orang itu kan masalah hati. Tidak bisa ibu memaafkan dosa ibu itu. Tapi kalau orang berhutang kepada ibu, ibu tidak bisa memaafkan hutang, ibu tidak berdosa karena hak ibu. Sebab dia berhutang. Tapi kalau ibu memaafkan, maka pahalanya lebih besar dari apa yang ibu harapkan kembali kepada ibu. Itu saja. Mungkin itu, Pak. Allah Allah. Iya, Pak. Kalau tapi itu kan akadnya beda, Pak. Ya, yang mana, Pak? Iya, hutang tadi. Kan akadnya berhutang. Jadi Iya. kalau kita kasih hutang sama orang lain, kalau tidak balik, kan akadnya kasih hutang beda sama yang kalau kita infak atau sedekah. Gimana ya, apa itu? Orang berhutang. Kan misalnya kita kasih hutang ke orang lain. Iya, orang berhutang ke kita gitu, ya. Iya. Tapi kata Ustaz tadi itu kan kalau kita maafkan, ya ada sih pahalanya, tapi kan beda karena kan akad pertama kan memberikan hutang kepada orang lain. Iya. Ya, kalau di Al-Quran itu masalah hutang itu kan ada 3 nanti. Saya lupa ayatnya. Pertama, memperpanjang jatuh tempo. Ya, jadi kalau umpamanya dulu dia berjanji sebulan, kita sampaikan kepada beliau bahwa saya ulurlah jadi 4 bulan gitu. Itu boleh. Yang kedua, memperkecil jumlah. Umpamanya hutangnya 100 juta. Kita jadikan 50 juta. Kita harus kasih tahu, Bu. Anda tidak tahu nanti. Bahwa hutang Bapak tidak usah 100 juta. 50 juta saja bayar ke saya. Itu kebaikan juga, Pak. Atau boleh jadi yang ketiga itu memang membebaskan hutang. Ya kalau membebaskan disampaikan kepada beliau. Jangan diam-diam saya. Kok ibu diam-diam saya? Inilah pandai mencari-cari, Pak. Padahal ibu sudah mengikhlaskan. Maka sebut kepada dia bahwa hutang Bapak sudah saya bebaskan. Jadi bahasa itu sudah menutup akad hutang tadi itu, Pak. Bahwa tidak ada lagi hutang di antara dia. Karena sudah dia sampaikan bahwa hutang Bapak lunas. Kan begitu. Cuman kalau di saat takziah, kan sering kalimat seperti itu, Pak. Kalau masalah hutang materi itu kan bisa diwakili ahli waris tuh, Bu. Jadi ahli waris nanti yang melunasi. Umpamanya ini hutang kamu 100 ribu. Beko apa? Temui ambo bayi 100 ribu. Tapi kalau hutang perasaan, Pak, hati, itu tidak bisa diwakili ahli waris tuh, Pak. Jualkan ibu aja ahli waris. Makanya selama orang itu masih hidup, Bu, berusahalah perbaiki hubungan kita dengan dia. Sebab kalau sudah mati, berkaitan juga perasaanku beda, Pak. Ini perasaan soalnya. Kalau harta bisa diwakili oleh ahli waris membayar 100 ribu. Tapi perasaan bagaimana menakarnya? Sulit kan? Maka berusahalah sekali lagi kalau ada hubungan kita yang tidak baik hari ini dengan orang-orang dekat kita, berusahalah untuk meminta maaf, minta diikhlaskan gitu kan. Ya, berbuat baik lagi. Pokoknya jangan sampai ada hubungan yang tidak baik lah. Ya, karena ketidakbaikan antara kita dengan saudara kita itu menjadi penghambat kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup, Bapak Ibu. Masih ada? Pas ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.